Jadi sebenarnya kita ini kalau mau bisnis floristi atau yang gift harus pertamanya konsisten juga. Kemudian tahu marketnya tuh siapa. Kita harus kenal customer kita lebih jauh. Dan untuk bisnis ini tuh harus terus belajar karena banyak sekali model yang bisa kita buat. Oke, jadi tahun 2016, dulu waktu saya masih di kampus, nah itu kan tugas akhir nih. Akhirnya waktu itu lagi zamannya graduation. Nah, saya coba buat buket-buket, kemudian jualin ke teman. Ternyata lumayan hasilnya. Dan saat itu Instagram juga baru naik kan. Jadi kita mulai jualan online di situ. Dari situ banyak yang order. Kemudian saya lanjutin akhirnya, tapi dengan status itu masih sebagai sambilan. Jadi saya waktu itu kerja di konsultan juga, waktu itu konsultan arsitek. Baru di 2019 itu saya berhenti kerja. Saya memutuskan buat fokus di florist. Nah, kebetulan saya juga ngerasa kayaknya kurang cocok di bidang perkantoran. Saya lebih suka bisnis. Nah, saya mikir karena memang saya udah jalanin floristnya, kenapa nggak saya coba, saya fokusin nih. Karena kan selama ini saya cuma kerjainnya sebagai sambilan. Saya nggak coba benar-benar perdalam lagi, saya ulik lagi yang kira-kira kita bisa jual lebih tuh apa sih. Nah, dari situ pas banget trennya dried flowers itu baru naik. Jadi saya mulai cari tahu, waktu itu ada dari Singapura, Malaysia, Taiwan, mereka tuh udah trennya udah lebih dulu dibanding Indonesia. Gitu, makanya saya coba jualin dan ternyata di sini orang-orang suka gitu dan malah melebihi fresh flowers yang sering saya jual gitu. Nah, kalau waktu awal banget ya, saya mutus buat sambilan itu bisa dibilang sih nol lah ya. Paling modal cuma kamera, kemudian kan sistemnya dulu kita pre-order. Jadi memang ketika orang order, baru kita buatin gitu. Jadi saya juga nggak nge-stoknya banyak. Nah, ketika modal kita udah kekumpul pelan-pelan, baru di situ kita berani stokin beberapa bunga yang memang bisa kita simpan lebih lama. Dan memang yang misalnya warna-warna favorit, kayak misalnya warna pink, putih, jadi waste-nya itu kita nggak terlalu banyak. Nah, sampai baru waktu itu kekumpul, kita baru bisa bangun studio ini, kemudian bangun gudang juga gitu. Keuntungan ya, anggaplah misalnya satu buket range-nya di sekitar 100 sampai 200. Ya kurang lebih ya awal banget kita kekumpul tuh bisa sampai 10 juta gitu ada sih, 10 sampai 20 juta awal banget. Kalau untuk bisnis kita di sini, kita tuh full online. Jadi pembelian melalui marketplace, kemudian kita banyaknya di Instagram dan TikTok juga ada. Kalau untuk glaze dome, kita kebetulan kayak produk-produk yang di display di sini itu startnya range-nya 300 sampai 1 jutaan. Kemudian ada yang model buket juga seperti yang di belakang saya, itu ada yang dari 200.000 sampai 2 juta juga bahkan ada. Jadi sebenarnya untuk harganya sendiri biasanya juga menyesuaikan dengan customer. Karena kan kalau gift ini kan biasanya menyesuaikan budget ya. Dan kira-kira request-nya seperti apa nih, jadi kita benar-benar variasinya banyak. Kalau untuk saat ini sebenarnya bisa dibilang bisnis seperti ini tuh sangat beda-beda ya, jadi tiap bulannya kita lihat ada yang namanya high season sama low season. Kalau misalnya high season kayak Christmas, Valentine, kemudian Chinese New Year, kita bisa sampai puluhan sampai ratusan bisa gitu. Kalau misalnya low season mungkin di bawah itu sih. Tergantung, kadang kita juga ada terima corporate order, kemudian ada bulk order juga, itu juga nambahin margin kita. Kita juga bingung, kita kira kan dengan pandemi ini akan menurun, ternyata enggak. Ternyata masih stabil, karena kan kecenderungan orang tuh ngasih gift ke kerabat justru ya. Jadi karena mereka nggak bisa ngumpul atau nggak bisa ketemu, biasanya mereka kirim-kiriman gift, misalnya untuk Natal, untuk misalnya ada yang sakit, atau misalnya
yang ulang tahun, mereka ngirimnya produk-produk kita ini justru. Nah, sebenarnya tantangannya sendiri tuh lebih ke trennya tuh dried flowers dan bunga-bunga ini tuh cepat sekali. Jadi kita harus cari tahu lebih nih di internet atau di majalah, banyak sekarang ya. Misalnya tren-tren dari luar negeri tuh biasanya mereka lebih up to date. Apa sih yang tren tahun depannya atau misalnya tren yang sekarang ini apa, jadi kita pelajarin dulu supaya kita bisa ngikutin, karena kayak misalnya tahun lalu sama tahun sekarang tuh beda. Tahun lalu mungkin orang lebih sukanya cenderungnya warna-warna natural, kemudian model rustic, tapi tahun ini orang lebih balik lagi ke model klasik, warna-warna cerah. Nah, itu lebih diminati, jadi kita harus selalu catch up sama trennya. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau bisnis floristi atau yang gift harus pertamanya konsisten juga. Kemudian tahu marketnya tuh siapa. Kita harus kenal customer kita lebih jauh. Jadi misalnya aja kalau customer di Lady and Flowers ini kan kebanyakan range-nya 20-30 tahun. Nah, kita harus nyesuaiin juga budgetnya, kira-kira mainnya di kelas yang mana nih. Kemudian juga biasanya kecenderungan warna favoritnya apa, tipe favorit model bunganya seperti apa. Nah, itu kita perlu pelajarin. Dan untuk bisnis ini tuh harus terus belajar karena banyak sekali model yang bisa kita buat.